Pemirsa, trending topik pertama yang akan kita bahas adalah soal makan bergizi gratis. Ini dengan lebih dari 5.000 pencarian ya, karena ini merupakan salah satu program dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang nampaknya paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yaitu makan bergizi gratis. Akhirnya nih bisa terrealisasi di hari ke-78 ya. Betul, setelah pemerintahan Prabowo Subianto. Betul, hari ke-78 ya, belum 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya juga sudah lakukan uji coba dan hari ini Senin 6 Januari 2025 program makan bergizi gratis dijalankan serentak di 190 titik di 26 provinsi. Ini kami hadirkan petanya ya, Marcel, ada 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, biasanya disebut dapur MBG yang beroperasi mulai hari ini. Iya, mulai hari ini, dan program MBG targetnya sebetulnya bisa menyentuh sampai 3 juta penerima manfaat untuk tahap pertama nih. Jadi dari Januari sampai Maret 2025 nanti. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat yang terdiri dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan bukan hanya untuk yang bersekolah ya, tapi juga untuk ibu hamil serta ibu yang menyusui juga akan diberikan makan bergizi gratis. Secara bertahap nanti bisa meningkat mencapai 15 juta penerima sampai dengan akhir 2025. Kemudian kalau secara satu periode ini sampai 2029 targetnya adalah mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Betul. Nah, khusus untuk pelajar, MBG dibagikan pada jam sekolah sesuai tingkat satuan pendidikannya. Tadi kita sudah hadirkan ya rangkuman informasi live ya langsung dari sejumlah titik. Kalau tadi kita lihat untuk PAUD dan TK, makanan diberikan di pagi hari karena jam sekolah yang terbatas tidak sampai siang hari. Kalau untuk siswa SD, makanan diberikan sebelum jam 12 ya waktu setempat. Kalau SMP dan SMA tepat di jam makan siang nih, Marcel. Iya, tadi kita lihat juga ya menu-menunya ini beragam sekali. Nah, diketahui pemirsa bahwa pemerintah ini sudah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis mencapai 71 triliun rupiah dengan Rp10.000 per porsinya. Nah, kalau menurut kantor komunikasi kepresidenan, angka 10.000 ini tentu akan tetap mempertimbangkan angka kecukupan gizinya. Soal menu tadi Marcel sudah sampaikan bervariasi ya. Tadi kalau kita lihat menu-menunya ini beragam dan akan menyesuaikan juga dengan bahan pokok yang tersedia di tiap daerah. Umumnya menu akan mencakup karbohidrat, nasi ya, tentu protein. Tadi kalau saya lihat ada ayam, ada tahu. Kemudian juga ada serat, vitamin, mineral yang seimbang. Jadi ada sayurnya juga, jangan lupa serat, dan juga buah-buahan juga penting ya. Bahkan dapat susu juga ya. Tadi ada satu anak yang jawabannya ini lucu juga, ternyata yang disukain itu susunya. Susu, tapi ada informasi juga kalau susu tidak setiap hari ya, Marcel. Ada yang menyebut bahwa 1 minggu mungkin hanya 2 kali. Tapi beberapa ini kali ya. Ya kita akan nantikan bagaimana kelanjutannya untuk menu-menunya termasuk tambahan susu. Ya, terkait dengan bagaimana ke depannya pasti perlu evaluasi nih dari hari pertama atau kick off menu makan bergizi gratis. Kita tadi sudah liput juga pemirsa, ada informasinya bahwa ada sejumlah punggawa Kabinet Merah Putih atau para menteri, wakil menteri yang turun langsung memantau berjalannya program makan bergizi gratis. Betul, ada Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi Mutia Hafid yang meninjau langsung pemberian makan bergizi gratis untuk siswa SDN Cilangkap 3 dan SDN Cilangkap 5 Depok, Jawa Barat pada Senin pagi. Diketahui pemirsa, Kementerian Komdigi mendapatkan anggaran 15 miliar rupiah untuk mempromosikan program makan bergizi gratis dan untuk memastikan program diterima dan dipahami oleh publik. Ini ya visualnya saat Menteri Komdigi meninjau langsung pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG pada hari pertama ini. Iya, dan terkait dengan sosialisasi juga ya Eva dan pemirsa, bahwa Kementerian Komdigi akan menggunakan 3 metode diseminasi informasi untuk program makan bergizi gratis, baik melalui media mainstream, media sosial, dan juga penyuluh langsung di daerah, supaya semua yang menantikan program ini ya bisa mendapatkan informasi yang benar dan juga jelas nantinya. Nah, kemudian selain Menkomdigi, ada juga Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto yang meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di TK Bosowa Bina Insani Bogor. Bima Arya didampingi oleh juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Vermonte, PJ Wali Kota Bogor Heri Antasari, dan Dandim 0606 Kota Letkol Infanteri Dwi Agung Priharto.
Ada juga poin evaluasi tadi disampaikan oleh Ibu Arya. Salah satunya adalah soal cara penyajian yang dapat disesuaikan dengan kemampuan anak untuk memakan. Karena kan tadi ada juga anak TK misalnya ya susah mau potong dagingnya gitu. Mungkin bisa sebagai saran daging dapat disajikan bagian fillet atau sudah diiris jadi bisa lebih mudah saat dikonsumsi oleh anak-anak. Oke, harus memperhatikan penerimanya begitu ya. Nah, selain itu pemirsa ada juga Wakil Menko Bidang Hukum HAM IMIPAS Oto Hasibuan yang meninjau pelaksanaan MBG di SMPN 174 Ciracas, Jakarta Timur. Kalau menurut Oto, program ini akan berjalan setiap hari untuk pemenuhan gizi generasi penerus bangsa. Baik, masih hari pertama. Kita akan nanti juga simak bagaimana ya catatan atau evaluasi di hari pertama. Semoga berjalan dengan lancar sampai hari-hari berikutnya ya, Marcel. Karena masih bertahap. Di tahap awal ada 3 juta ya. 3 juta penerima manfaat, kemudian nanti akan terus bertambah penerima manfaatnya di akhir tahun bisa sampai 15 juta penerima manfaat sekitar 15 juta penerima, dan tentunya hari ini juga beredar informasi bahwa ada beberapa daerah yang memang terpaksa harus menunda juga ya. Ternyata karena memang perlu evaluasi, harus juga diperhatikan kadar gizinya, kandungan gizinya supaya apa yang diberikan ini memang sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak, jangan sampai merugikan para penerima manfaatnya. Iya, betul Marsha dan pemirsa, pada hari pertama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, siswa SD Susukan 08 Ciracas, Jakarta Timur itu sangat antusias menyantap makanan yang disajikan. Ya, hari ini menunya adalah nasi ayam gulai dengan tahu goreng dan sayur bayam jagung. Enak juga nih kayaknya ya. Kita langsung lihat pemirsa selengkapnya liputan jurnalis Metro TV Andre Septian dan juru kamera Muhammad Zuhal. Hari ini merupakan hari bersejarah untuk Indonesia karena untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berstandar nasional untuk anak balita, anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan seluruh masyarakat yang membutuhkan. Dan program itu adalah program Makan Bergizi Gratis yang merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat yang digagas oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Dan saat ini saya berada di SD 08 Susukan, Ciracas, Jakarta Timur untuk melihat langsung bagaimana pelaksanaan penerapan program Makan Bergizi Gratis khususnya untuk anak-anak sekolah dasar di SD 08 Susukan. Nah, kita lihat ya anak-anak antusias banget, adik-adik. Halo, boleh saya dulu dadah-dadah ke kamera, dadah, halo. Dan ini anak-anak antusias banget menyantap makanan bergizi gratis yang tentunya sudah memenuhi angka kecukupan gizi untuk anak-anak. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, saat ini kita akan mengajak Anda pemirsa mewawancara langsung juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan dengan Mbak Prita Laura. Halo Mbak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mbak Prita, ini hari pertama eksklusif banget untuk kick off pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SD 08. Ada menu apa aja sih hari ini Mbak? Menunya apa aja? Boleh dikasih lihat kah? Nah, ini dia menunya, nanti ada nasi, kemudian ada proteinnya, ada ayam, sayur, semangka, dan juga tahu. Tahunya saya ambil ya. Iya, enggak. Gimana adik-adik nggak rasanya? Enak ya, enak banget. Oke, Mbak Prita ini tadi dari SPPG-nya, SPPG mana sih Mbak di sini? SPPG-nya saya dari daerah Ciracas ya, jadi dia melayani untuk 9 sekolah ya, 9 titik sekolah di hari pertama ini, nanti akan terus berkembang. Targetnya memang 3.000 yang dilayani, dan SPPG ini sudah melakukan uji coba dari tanggal 25 Desember. Begitu, jadi 25 Desember ini ke sekolah-sekolah dan juga menyasar juga ibu hamil dan juga ibu menyusui yang bekerja sama dengan RPTRA, Ruang Terbuka Ramah Anak begitu ya. Jadi sudah dilakukan uji coba dan inilah hasilnya, anak-anak bisa setiap hari. Mulai hari ini tadi saya sampaikan kalian dapat kiriman makanan dari Pak Presiden dan Pak Wapres ya. Oke, jadi ini tentunya penting banget ya Mbak MBG untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Tadi anak-anak juga saya lihat ada sempat menyinggung, nah boleh dijelaskan Mbak ke pemirsa? Iya, saya terus terang tadi lumayan surprise ya, begitu tadi ada yang tahu nggak ini makan bergizi ini buat apa? Buat Indonesia Emas 2045. Wow, ternyata ada yang tahu juga. Jadi memang inilah tujuan yang ingin disampaikan oleh kami berkali-kali, bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045 kita harus memiliki sumber daya manusia yang punya daya saing. Orang yang punya daya saing itu apa sih? Orang yang cerdas, orang yang kreatif, inovatif, dan juga sehat. Nah,
mereka ini, anak-anak ini yang nanti akan jadi calon-calon menteri. Siapa yang mau jadi menteri? Yang akan calon-calon pelukis dan pembentuk masa depan Indonesia. Jadi mereka tadi sempat melihat ya, ketika kami tanyakan siapa yang di sini belum sarapan pagi, kebanyakan di sini memang belum sarapan kalau pagi. Jadi penting, bayangkan ketika kemudian kita sekolah nggak sarapan, itu bagaimana kita bisa berpikir clear begitu ya, bisa menangkap dengan jelas apa yang disampaikan. Jadi di sini anak-anak sudah sarapan. Ada juga programnya dalam bentuk makan siang juga ada. Nanti kemudian juga kita akan ke SMP melihat ini adalah proses menjelang makan siang. Ada 2 sesi ya. Berbicara mengenai kesehatan dalam program makan bergizi gratis ini, bagaimana sih Mbak angka kecukupan gizi dalam setiap satu porsinya? Angka kecukupan gizi adalah tadi dikatakan 1.500 sampai 1.800 begitu ya untuk anak-anak tingkat sekolah. Tadi ada juga yang menanyakan kenapa kok tidak ada susunya. Nah, susu itu adalah salah satu dari bagian menu. Jadi susu itu bukanlah suatu hal yang harus ada, tapi angka kecukupan gizinya. Contohnya di menu hari ini susu digantikan dengan tahu. Begitu, dan juga kemudian ayam. Jadi yang penting angka kecukupan gizinya. Dan pihak SPPG, pihak dapur makan bergizi gratis menyiapkan 30 varian menu. Jadi anak-anak ini setiap hari akan berganti terus menunya dan baru berulang setelah 1 bulan. Jadi ini tentunya sisi lain yang positif adalah meningkatkan kedisiplinan anak-anak, karena saya lihat anak-anak semuanya bawa tumbler, bawa alat makan sendiri, bawa sendok dan garpu. Ini memang hal yang harus diterapkan juga kepada anak-anaknya, Mbak. Iya, jadi anak-anak ini mereka kalau makanan ini stainless ini dari dapur. Tapi kalau sendok garpu mereka bawa sendiri. Nah, kalau di sini anak-anak karena lagi jam olahraga katanya pengennya makan pakai tangan aja, tapi yang penting dipastikan oleh sekolah cuci tangan ya sehingga bersih. Nah, nanti kemudian diharapkan anak-anak tidak ada yang menghabiskan makanannya, tidak ada yang food waste. Namun jika kemudian terpaksa terjadi food waste, pihak dapur dari SPPG ini pun juga sudah akan menampung semua food waste-nya dan kemudian akan dikelola menjadi kompos. Jadi dipastikan juga bahwa makanan sisa sampah makanan ini pun nanti dikelola dengan manajemen food waste untuk kompos. Juga sudah higienis, kejaminannya terjaga, Mbak ya? Iya, itu harus terus dipastikan. Oke, terima kasih juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Mbak Prita Laura. Dan itu dia teman-teman pemirsa, kita lihat antusias banget tentunya ini menjadi tonggak yang bersejarah untuk Indonesia, karena anak-anak harus tentunya memiliki gizi yang cukup dan juga untuk menunjang kepintaran mereka untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta Timur, Andre Septian, Zuhal, Metro TV. Wah, menarik ya kalau kita lihat tadi selain memang makan bergizi gratis ini untuk memperkuat SDM, kemudian juga untuk memperbaiki masalah gizi dan juga menurunkan angka stunting, ternyata anak-anak juga bisa diajak untuk kebersamaan. Tadi jadi makan bareng, kemudian disiplin juga pastinya. Mereka juga bawa alat makan sendiri ya, Marcel, bawa tumbler sendiri. Tentu ini harapannya programnya bisa berjalan lancar. Kita sebagai media juga turut mengawasi implementasi program makan bergizi gratis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.